melihat memang harusnya kita tidak sangat skeptis memandang hanya dari satu periode pendek. Karena bisnis infrastruktur ini sangat jangka panjang. Ya, teman-teman industri, pelaku industri infrastruktur selalu mengatakan yang terpenting adalah stabilitas. Tidak ada suatu policy yang bersifat surprise, yang tiba-tiba, yang mengejutkan kita semua, gitu. Nah, jadi kita mengharapkan sebuah kondisi perekonomian yang stabil, jangka panjang dan tidak terlalu berfluktuasi jangka pendeknya. Itu adalah harapan kita. Dan rasanya angka-angka prediksi RAPBN pemerintah masih menunjukkan sebuah konsistensi harapan yang cukup stabil. Walaupun kita juga menyadari kondisi performansi Q1 maupun Q2 2020 ini tidak terlalu menggembirakan. Para pelaku pasar sangat aware dengan pertumbuhan ekonomi yang terkonstruksi di Q2 minus 5,3%, ini juga berdampak secara signifikan kepada kita para pelaku industri kan gitu. Tapi tentunya kita tidak selalu melihat jangka pendek. Kita ingin environment bisnis dari infrastruktur ini stabil dan secara jangka panjang memberikan prospek bagi kita untuk berani menanamkan investasinya di infrastruktur. Ya Pak, ini kita sudah berbicara tadi dengan investment firm, salah satu yang dinantikan oleh para pelaku pasar juga ternyata adalah soal RUU Ciptaker. Nah, kalau Anda sendiri dari industri infrastruktur seperti apa memandang, apakah Anda menilai RUU Ciptaker ini juga vital untuk pemulihan ekonomi nasional? Nah, itu juga satu hal yang istilah saya bagian dari menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ya, iklim investasi dan bisnis yang kondusif, yang fundamental bagi Indonesia. Selain pemerintah senantiasa memberikan insentif, dukungan bagi berjalannya kegiatan ekonomi, apakah itu dengan stimulus ekonomi, kebijakan moneter yang kondusif, kebijakan fiskal yang pro market dan sebagainya, lalu tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang sporadis yang membuat shock bagi pelaku pasar, secara konsisten menjaga iklim investasi ini ke depan, rasanya undang-undang itu adalah bagian untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Jadi saya tidak secara spesifik dampaknya terhadap industri infrastruktur, tapi secara keseluruhan, apapun itu sektornya, apapun itu bisnisnya, rasanya kalau pemerintah dan semua pemangku kepentingan bisa membuat sebuah iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif, itu akan diterima dan diapresiasi oleh pelaku usaha.